sembarangan. Cuma punya hajat inti kabul, punya hajat kabul. Ada waktu dalam seminggu, satu hari waktu dalam seminggu, inti bisa khotam. Inti bisa khotam daripada kitab Sintuduk Durul. Satu hajat inti. Apa ini hajat inti? Urusan dunia, urusan akhirat. Satu aja. Ini karomah banget ini. Ya, kitab Sintuduk. Dengerin tuh, beliau tahu tuh. Sampai lemari itu bertasbih bersalawat pada Rasulullah. Ya, ada benda dicari-cari, salawatnya kenceng banget tuh salawatnya. Bersalawat kenceng banget dicari-cari kemana? Di mana itu benda? Akhirnya ketemu ada bibijian. Ada biji salawatnya kenceng banget sama Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Satu benda. Ditanya inti siapa ya? Begitu kencang banget suara inti bersalawat kepada Rasulullah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aneh biji korma. Ya, biji korma itu. Bijinya doang, biji korma. Yang mana biji korma ini? Yang mana korma ini? Masih keturunan daripada korma yang ditanam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua biji korma. Karena awal korma tumbuh dari Mekah. Awal korma tumbuh dari jazirah Arab. Gak ada korma tumbuh di Citayam. Yang ada paya gantung. Mimpi pun korma di Citayam gak ada. Ya kan, yang ada paya gantung. Ya kan, paya gantung. Lagi paya gantung sekarang. Ya kan, pada jalan-jalan. Kami jam lagi. Paya gantung jalan tuh korma, tuh biji korma. Yang biji korma tadi bertasbih kepada Rasulullah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Main nanti jangan bulan puasa doang ada korma, jangan. Kelihatan orang susah. Ya. Setiap hari di rumah kita ada korma. Ya, ikutin, jalanin dari bila tindak lampah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bijinya yang tiluang dikumpul itu biji terbertasbih pada Rasulullah, terbertasbih pada Allah Taala, bersalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu biji korma itu. Ya, ini pengarang daripada kitab Sintuduk Subhanallah wali min auliyaillah. Yang sebentar lagi haul di Solo. Ya, tanggal 4 haul di Solo. Ya, mudah-mudahan yang pergi haul semua kita hanya bisa berdoa, belum bisa jalan insyaallah. Cepat atau lambat kita akan ke sono. Bukan ke sono lagi, mungkin kita ke makom Habib Ali Al-Habsyi. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Kita doain yang jalan semua selamat bolak-balik. Segala hajatnya Allah kabul semuanya, punya hajat apa Allah kabul. Amin Allahumma. Amin. Ya. Baca kita punya hajat apapun, baca. Senang. Itu kalau baca Maulid, ya, itu kalau kita baca Maulid, kita baca Asmaul Husna, ngaji nuntut ilmu segalanya senang. Usahain senang, biar kata ngantuk kudu senang. Bagaimana inti bahagia? Jangan ketipu sama dunia. Kita bisa senang, kita bisa cinta, senang banget. Ya Allah, ntar malam gua dapat duit, ya Allah, ntar malam mungkin gua datang, ntar besok gua mau nikah. Senang banget, paham? Padahal ada tipu. Paham ini? Itu bisa senang, ya Allah, alhamdulillah dari maghrib sampai jam 8. Ini kita mujahadah di nafsi, ya. Bahwa kita hawa nafsu kita, alhamdulillah nih malam, ya Allah kita nggak maksiat, Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah nggak maksiat, kita bisa selamat. Dididik pelan daripada guru aneh sampai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya Allah nih malam bisa duduk baca sholawat, kita baca yasin, kita baca Ratibul Hadat, baca riwayatun Nabi, kita Sintuduk. Alhamdulillah. Kita tahan, capek kita tahan, berusaha untuk senang. Bagaimana orang yang pacaran, dia pacaran sama seorang wanita yang dibilang cantik banget, senengnya luar biasa, padahal pacaran di pinggiran ada tai, ada rasanya. Di pacaran kita tai, ya Allah nggak ada rasanya. Padahal di tempat bersih, di tempat nggak ada najisnya. Kenapa kita kurang girang? Kenapa kita kurang senang, kurang girang, lagi asroqa, lagi qasidah segalanya. Senang, semangat, ya, jangan tertipu. Tuh iblis tuh, pokoknya iblis tahu iblis gak? Iblis kan tadi mau tobat iblis. Mau tobat selaporan Nabi Musa, ya Sayyidina Nabi Musa ini mau tobat, gimana caranya? Gampang, itu mau tobat gampang.
Gimana ya Musa? Ente tinggal ke kubur Nabi Adam aja no. Ngapain? Ente sujud. Hidupnya aja nggak mau sujud, dan apa lagi matinya? Itulah iblis. Hidupnya dia nggak sujud, tapi lagi mati. Matinya. Kok malas mau ngapain? Ya, iblis. Laknatullah alaih. Hati-hati sih, pahamin sih. Jangan kita terpengaruh dengan iblis. Mana sih iblis? Di mana iblis? Yang iblis kelihatan gitu, matanya satu, matanya tutup satu. Ya kan istilah. Dajjal matanya ketutup satu, apaan? Istilah majas. Berapa banyak orang yang matanya ya ketelia melihat kebaikan, matanya picek, nggak dengar matanya buta satu. Dik sandung tak terasa, matanya buta satu, paham? Matanya picek, paham? Jangan nunggu Dajjal yang akan datang turun kelamaan, bego udah kelihatan Dajjal sekarang, paham? Benih Dajjal itu sudah kelihatan. Jangan tunggu Dajjal yaumul kiamat, benihnya udah kelihatan. Ya kan? Ya, apa kata Rasulullah? Akhirul zaman, orang tuh akhirul zaman umat Nabi Muhammad SAW, dia pada lari daripada ulama, paham inti? Itu namanya dia ikut Dajjal, paham inti? Hanya orang bego yang pikiran Dajjal nanti timbul yaumul kiamat. Itu tolol, itu dongeng bego. Paham inti? Benihnya udah ada, jangan nunggu nanti. Orang takut nggak punya duit, ditakut. Gue udah nggak kerja, nggak punya duit, takut. Tapi dia ingkar sama Allah, gimana dia nggak takut? Saat ini nggak tahu aja saat. Atau gimana? Hidup kalau nggak punya duit, rasanya mau mati saat. Badan lemes saat. Ada mau ngaji di mana? Ngapain malas? Emang dosa nggak dibawa mati saat. Kata itu orang, tapi nggak ada duit rasanya mau mati. Bukan begitu juga, bukan cari guru yang bisa didik inti, yang bisa bimbing inti zahir wa batinan, yang kenal inti, yang setaker ame pikiran inti, yang setaker me otak inti. Paham inti? Karena banyak guru-guru menyampaikan ilmu yang pinter buat dirinya. Murid-murid yang ketika disampaikan pandangan ilmu cuma nganga. Banyak sampai sekarang. Ya, anak SD, anak TK diajarin thoriqoh. Anak TK diajarin tasawuf, paham? Siapapun yang tak pernah menuntut ilmu, dia baru menuntut ilmu walaupun tua muda. Dia itu namanya anak TK. Disampaikan kitab tasawuf yang begitu tinggi. Disampaikan thoriqoh, anak TK diajarin thoriqoh anak TK tadi. Ente kalau pusing-pusing, kata guru nih, yang dibilang setengah wali, kan? Ente kalau pusing-pusing, ente baca la ilaha illallah yang banyak. Nyampein mana TK, yang anak TK ini nggak pernah tahu macam-macam air, nggak tahu bagaimana wudu yang benar, nggak tahu di mana sholat, gimana sahnya Fatihah, ada berapa tasdidnya Fatihah. Dia nggak pernah paham, nggak pernah belajar Fatihah. Langsung diajarin sebut kalimat la ilaha illallah. Mesti baca salawat yang banyak, nggak bisa. Ya, murid yang lu ajarin dia nggak bisa ngaji. Ya, sampai sekarang. Dari dimulai itu sampai tua. Juz amma aja nggak punya di rumahnya. Dia nggak bisa ngaji. Juz amma nggak bisa ngaji, alif. Tuh, itu kasih buat thoriqoh. Paham? Maka kita harus pinter. Nyari guru, paham itu? Nyari guru itu susah. Sekarang kan orang hanya bangga dengan guru yang dari bilang, oh pinter nih, enak di mana? Nggak sampai kan lo? Ketika disuruh nerangkan lagi apa yang disampaikan guru yang kurang setaker sama muridnya, ini murid nggak bisa nyampaikan kepada yang lain. Habis disiram langsung aja kering. Paham ini? Dia habis siram langsung aja kering. Itu ya. Mana sekarang udah nggak ada di masjid atau di musola dibacakan sifat 20. Kemana? Kiai mencret lu. Mana sifat 20? Kenalin dong.
Ketinggian banget ya kitabnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mau kemana? Yang lu ajarin emang orangnya tua, tapi otaknya otak TK. Yang ngajarin orangnya tua, tapi otaknya otak SD. Paham? Banyak gak gitu? Ujub dah. Tahu ujub? Ya, seorang yang ujub kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujub, innal ujubah yukhbitu amal sab'ina sana. Seorang yang ujub, dia sombong, lebur, amalnya 70 tahun dia berbuat lebur semua amalnya. 70 tahun ya Allah ujub. Muridnya ujub, gurunya ujub, muridnya ujub. Kan hari zaman begitu. Ujub, gurunya ya kan? Ya nggak dikenalin siapa Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Kifatnya Rasulullah gimana? Siddiq, Patona, amanah, tabligh. Lu nggak pernah sampein itu. Sampein dong, nenek gelondong. Banyak panggil kiai. Panggil kiai nggak tahu takaran muridnya. Orang kayak dulu nggak sembarangan. Makanya orang-orang dulu ya amalannya cuma satu, bismillah doang, bismillah nggak pakai irohim, bismillah doang nggak pakai irohim. Kalau kita kan bismillahirrahmanirrahim nggak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Orang dulu cukup bismillah aja cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh cewek jadi booking gue, jadi langsung bismillahirrahmanirrahim, besok gue pergi haji, jadi. Karena gurunya bener. Ini murid ini belum tahu apa-apa nih. Gue kasih amal yang tinggi, gue kasih ilmu tinggi. Ya, kayak gue siramin air langsung kering. Gue siramin air langsung kering. Paham? Zaman sekarang begitu. Sekarang dia auto gurunya ujub, muridnya ujub. Sayang. Ya, amalnya lebur selama 70 tahun. 70 tahun lebur. Ya Allah wajib. Lebur 70 tahun amalnya. Ya kan? Ya. Kan subhanallah, makanya cari guru itu lebih susah daripada cari perempuan. Oh susah. Itu tahu siapa dia nih. Dari mana dia asalnya? Berapa tahun dia mau pesantren? Gimana dia di keluarga? Gimana dia sama tetangga? Gimana dia sama keluarga? Gimana ketika menyampaikan kita? Susah gak? Nggak boleh guru menyampaikan ilmu ya, yang murid ketika disampaikan, murid susah untuk menerimanya. Sukar. Guru itu harus memudahkan murid. Contoh, guru memudahkan murid. Pacaran halal gak? Halal aja. Boleh gak ada? Boleh aja. Boleh gak gue pakai? Boleh aja. Orang dosa gue kok pada dosa gue. Namanya memudahkan murid. Nyolong halal gak? Halal kan urusan lu bukan urusan gue. Masing-masing bego. Tuh muridnya begitu menunggu. Nah, guru gue ke depan begini nih. Cepat atau lambat murid kebuka tadi tobat. Coba ame murid nih. Guru yang tegang ya, nggak bisa sampaikan pandangan kepada muridnya, sertakan pada muridnya. Guru yang tegang. Pacaran halal gak? Haram itu. Balikin kayak dulu pernah muda. Tuh kayak bibirnya pecah dari mana? Yo, serimete on kuda. Jadi bibirnya pecah dari mana? Iya gak? Tuh kayak kelihatan waktu muda netek mulu. Enak banget. Ada. Ya Allahu Akbar, subhanallah. Ini bisa ngaji lagi kita nih. Itu nih akhir zaman kayak begitu, biar paham inti. Akhir zaman kayak begitu. Iya. Orang pengen didengar suaranya enak, paham? Betul. Kan kayak Imam Al-Barbari. Ya, semua manusia tidak akan punya kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala kalau dia masih mencari kedudukan di mata hambanya. Di mata manusia. Waduh, mata manusia nyari kedudukan. Nyari nama memang manusia bego. Lo nyari nama di kuburan kober, sudah banyak nama. Ame manusia cari nama. Jangan, sama-sama. Semua manusia di dunia nggak ada yang kaya. Semua manusia di dunia semua miskin. Nggak ada yang kaya. Kan bakal mati dia, bawa apa dia mati? Ya, bawa apa? Kalau nafsin ja'ikatul maut, setiap nasihat yang bernapas pasti dia mati. Nggak bawa apa-apa.
Ya kan? Lu mau 9 naga, nanggung 9 naga, 9 toket. Pengen 9 naga, dan naga mantil itu segagahnya maksudnya mau badan kayak gede kayak apa pun lo, umur lo bisa ditaker. Ya kan? Secantik perempuannya, so cantik ya. Cepet atau lambat mau kelepeat. Ya. Naik motor jalan dah, prepet. Gua tuh nggak taunya kulitnya. Itu nggak lihat emak yang kepek bukan tete dan mama bukan. Nah tuh ada Allah. Naik motor gua tuh bersih banget gua. Sampai semua bunyi. Kalangan prepet. Subhanallah, jangan tengil. Ya Allah kasih tahu kita nih. Ini Allah ajarin. Inti ngalami muda ya. Inti bakal tua. Inti ngalamin cantik ya. Inti operasi kayak mau kayak inti kayak apa namanya itu? Kayak plastik. Plastik sampai. Inti operasi juga belum mau tiduran inti bayar operasi. Cepet atau lambat nggak bisa dibohongin. Mau kayak inti kelihatan muda, tetep noken tua. Tapi paham kan noken tua? Iya kan? Noken itu tetep tua. Tetep inti jalan nggak bunyi. Tuh, bunyi bukan kepek-kepek lagi. Kesawangan burung dara ngeong. Belum itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu ya, akhir zaman jadi nggak ada manusia yang dunia tuh kaya. Mau sombong manusia. Mau sombong. Berbuatan jadi presiden. Kata malu ya. Berbuatan jadi presiden. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika orang kita nih yang terkena apa namanya? Terkena apa itu namanya? Politik. Tuh. Gua pilih Anies, tuh. Gua pilih Prabowo, pilih Ganjar. Ya, elah. Tetap dia jadi, tetap lu bayar listrik sendiri bego. Tetap semua bayar kredit sendiri, nggak ngaruh presiden siapapun presiden, nggak bakal ngaruh dengan rakyatnya. Nggak bakal ngaruh. Ya kan? Sampai mampus juga presiden nggak bakal ngaruh, cuman lambang doang, lambang. Harus ada lambangnya negara, harus ada pemimpinnya. Ngaruh berarti ya, tetap aja ente salah dikit jalan ditilang sama polisi. Tetap ente ditilang polisi. Ya, pikir aja. Kenapa, Pak? Tuh, pentil ente enggak ada atuh. Atau perlu aja. Akhir zaman kayak begitu. Pentil enggak ada, tuh kena tilang itu namanya akhir zaman. Kan? Lihat tuh, sama ente lagi. Nah, ini si miskin nih. Paling orang Betawi, Bo. Orang Betawi takutnya cuma dua. Orang Betawi hebat. Yang pertama sama Allah, yang kedua sama polisi. Yang mau polisi takut banget sama polisi. Mau polisi takut banget orang Betawi, ya kan? Mau polisi takut ditilang. Karena polisi nggak ada urusan apa-apa. Tuh, dia mau beli rokok lewat doang. Astagfirullahaladzim, ya Allah Rasulullah, subhanallah. Gitu ya. Jadi akhir zaman kayak begitu. Banyak sang penyampai agama. Ya pintar buat mulutnya aja, buat jamaah nggak pintar. Alim buat dirinya aja, buat jamaah nggak alim. Akhir zaman. Ya, nanti pernah dengar di musola atau di masjid dibacakan sifat 20 atau di masjid di musola ya dibacakan alif-alifan. Udah nggak ada. Wow. Ya kan? Baru aja tadi ke masjid lantai 2, ya Allah. Ya manfaat tuh kurang manfaat ini buat madrasah kan enak ngajarin orang ya Allah. Ada sore aneh jam 4:30 tidur-tiduran di lantai 2 masjid. Gitu ya. Subhanallah. Sepi banget di atas. Anak-anak takut nggak kayak kapal. Waktu itu ngeliat kali ya. Oh. Ini kan subhanallah jadi kurang manfaat. Gitu ya. Atau enggak masjid lantai pertama buat sholat, lantai 2-nya. Oh. Biar masukkan buat umat Nabi Muhammad, jadi kan diskotik. Nggak jadi kos-kosan diskotik, buat apa? Kurang manfaat. Paham? Itu bukan aneh sesat. Apa nggak lebih sesat kalau sesuatu tadi tidak manfaat? Gitu. Apa nggak sesat sesuatu tidak manfaat? Kasihan bukolok dan masakin. Ya kan? Kosong seperti ya Allah. Ya, paling gitu armenya ada acara doang. Ada acara nggak ramai, itu acara nggak tergantung siapa yang dipanggil. Kalau yang dipanggil bawa magnet, pasti besar yang datang, banyak yang datang. Ini panggil ceramah nggak terkenal, nggak ada magnet. Cari yang ada magnetnya.
yang bawa magnet, atau kepada seorang sang penyampai ya yang menyampaikan ilmunya sesuai dengan takaran akal dan otak hati jamaah biar pulang ke bentuk gitu kan, biar pulang ke bentuk. Ya sekarang kan nggak pernah bentuk muslimin muslimat. Apa sekarang dari zaman dulu, dari zaman Soeharto nih ya, sampai zaman ya Bapak Presiden Jokowi Widodo, sebab berikan kesehatan dia, amin dulu pemain. Ya kan, apa orang muslimin muslimat kompak? Anda tanya men, apa kompak? Kompaknya demo doang bego. Lo kompak dong, tetangga lo meninggal, nih tetangga kita meninggal. Ya, jangan lihat orangnya, kan Rasulullah bilang, man mata li ummati, ya, la sarikallahu say'an, dakhala jannah, wa in jannah wa in sarok. Siapapun umatku, dan hadis sahih nih, kata Rasulullah, siapapun umatku, dia meninggal, dia nggak menjatuhkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia masuk ke surga, dia masuk surganya Allah Taala, walaupun dia jinah, walaupun dia ngerampok. Apa tetangga tadi yang muslim meninggal satu, tersentuh semua muslim yang lain, berbondong-bondong kayak demo, boleh ke pantai lu, oncom, pakai akal dong, ya kan? Mana? Ketika muslim satu meninggal, mana lu cuek? Mana hadis Rasulullah SAW? Ahli muslim bila muslim, seorang muslim dengan sama muslim dia saudara. Satu tetangga kita mati orang sebut lebih demo, lah orang Islam. Buktikan kepada agama yang lain. Oh Islam kompak, bawa saya Islam bawa rahmat. Itu kemana? Setiap kampung ada yang meninggal, pada kemana semua? Dimancing. Oh tetangga lu meninggal, yang tak punya apa-apa. Hah? Yang malam ini kebingungan, gimana nih? Dia takut jadi fitnah. Bagaimana tetangga yang punya malam bikin 1 hari, 3 hari, 4 hari? Tahu ngelawat, duit ngelawat. Emang duit ngelawat berapa ya? Tetangga busuk. Oh, tetangga busuk. Ngelawat cuma berapa sih? 1.000, 2.000. Haha, bengkok. Kan fitnah nah. Kemana itu nggak bikin tahlilan 3 hari, 4 hari, 7 hari, 100 hari? Lu nggak tahu lu tahlilan duitnya 2.000 semua. Biar paham ente berapa banyak yang ngaku Islam yang tiap hari bolak-balik sholat ke masjid ngaji. Mana rasa dengan sama manusia? Nggak pernah punya rasa dengan sama manusia. Padahal dia akan mati, akan membusuk lebih daripada tetangga. Biar paham ente. Inilah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Man akramu man yu'minu yaumil akhir fal yukrim birahu. Kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi. Siapa orang yang beriman kepada hari akhir, hormatilah tetanggamu. Oh, sombong apa lu? Hah? Mobil yang lo punya, rumah lo yang besar, semua akan lo tinggalin, lo mati lo. Hah? Entah lo akan lebih busuk daripada tetangga lo, akan lebih hina daripada tetangga lo yang hina. Gitu. Mana? Nanti jangan pernah bangga inti dibohongin namanya di luar agama. Demo bukan ajaran agama ya, biar paham ya. Demo itu bukan ajaran agama. Biar paham inti. Gitu kan? Ngumpul barang-barang milik presiden bukan ajaran agama, biar paham inti. Ajaran agama, ngerti sambut sama tetangga, ngerti dengan sesama muslim, membela sesama muslim. Bagaimana sesama muslim? Ya, dia tidak hina, dia hidup bahagia. Itulah ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itulah ajaran agama. Jangan, mana lo demo, goblok lo, tetangga lo mati tuh. Mau demo, tuh tetangga lo sakit. Kemana semua para tetangga? Mana RT dan RW? Gaji doang. Dimakan tar lo. Mana gubernur segalanya? Ini ajaran agama. Ya, pada kemana semua lo? Hah? Tantang tenteng lo. Hati-hati dengan sama manusia. Hati-hati dengan tetangga yang hina. Hati-hati dengan tetangga yang miskin. Hati-hati dengan tetangga yang fakir. Ya, itu dicintai Allah dan Rasulnya. Jangan sok sembarangin. Ketika meninggal yang kayaan dikit datang, yang susah lu nggak datang. Ada Rasulullah SAW, dia cepat-cepat sama orang miskin, dia cepat-cepat sama orang miskin. Orang fakir buru-buru, dia nyantai sama orang yang kaya. Mana ustadz capler kambing, kiai capler kambing. Capler kambing lu. Lawan gue sini, ya kan? Gitu. Jangan lu bisa ceramah aja dong di panggung, jangan bisa ngaji doang di lekar. Lihatin tetangga lu yang susah. Hah? Pada kemana lu? Kecil ngaji dia nggak bisa ceramah, kecil bisa ngajar. Tapi yang Rasulullah harapkan apa? Perbuah
perbuatan asar bekas daripada ilmu yang diamalkan itu perbuatan. Paham ini? Itu ya. Kenapa aneh ngomong gini? Ini belajar capek segalanya, kok aneh pulang ke Jakarta segalanya. Mana orang yang mengajarkan ilmu? Dia hanya bisa duduk di panggung aja. Mana orang bisa ngaji? Dia hanya bisa duduk di lekar aja. Dia nggak pernah tahu tetangga yang dia merintih. Dia nggak pernah tahu tetangga yang sakit segalanya, yang mati dia biasa aja. Tahlil minta diundang, nggak diundang dia nggak datang. Wah, santet yang gitu tuh yang ngaku ustad. Ini yang ditahlil diundang, minta ditahlil diundang nggak? Padahal datang angkat ustad. Ente nggak datang kenapa ustad? Aneh nggak diundang. Langsung ente bunuh. Halal hukumnya itu. Kenapa? Dia tahu ajaran agama. Kenapa dia nggak pernah berbuat dengan ajaran agama? Hah? Oleh rebutan aja kembuli lo. Bergaya pakai putih-putih, pakai alis. Mau jadi kuntilanak lo. Nah, ya inilah ajaran agama ini biar tahu. Makanya sampaikan begini biar nggak ketipu. Ya tipu mau ya Allah. Mau kemana ente? Dia mau Palestina. Lo kasihan mau orang Palestina. Tetangga lo mati berturut-turut lo nggak pernah tahu. Tangga lu susah, bingung utang kemana-mana lu nggak pernah tahu. Lu gede mau Palestina, nangis-nangis buat Palestina. Dia nggak pernah nangis-nangis buat tetangganya. Kemana Raja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemana ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya kan lu pada kemana? Lu doa buat Palestina, ya Allah, amin. Kepada tetangga lu nggak pernah doain, ya Allah. Lu sama tetangga lu musuhan, mau doa Palestina gimana sampai? Ya kan? Tuh yang ada lu ambilin, habis doa apa lu keluar. Paham gak? Astagfirullahaladzim. Ini akhir zaman bagi itu. Paham akhir zaman? Ini akhir zaman. Astagfirullahaladzim. Kemana? Ya, orang muslimin muslimatnya dia ngaku orang minting dalam. Pada kemana semua? Kita pakai speaker segalanya. Speaker segalanya gitu. Untuk apa? Untuk orang minting dalam. Biar dia dapat rasa. Dia punya rasa pendengarannya. Kupingnya punya rasa, biar dari kuping ngerasa ke hati. Berharap pada Allah Ta'ala. Bisa mendekati majlis. Biar mendapat ridho ilahi. Dari majlis Masrul Markoja yang akan mengibarkan bendera nanti Jaumul Masar. Markoja. Betul. Begitu. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wa'alaikum akbar. Allah. Itu dia bilang salah. Mau nangis lah, pasang bendera. Oh, Palestina. Wah, ya, nggak punya duit. Palestina, buku bela Palestina. Orang susah bego. Kita bukan nggak mau bela Palestina, ya kan? Apa kata Rasulullah? Kalau menolong orang yang deketan dikit, yang deketan dulu, baru yang jauhan. Siapa yang dekat dulu? Saudara kita, tetangga kita. Tetangga kita. Gimana tetangga kita? Ya, tetangga kita kalau negara se-Indonesia itu tetangga kita semua. Indonesia itu tetangga kita. Sesama warga Indonesia itu diharamkan untuk mencaci maki. Sesama negara Indonesia itu diharamkan untuk saling membunuh. Sesama negara Indonesia diharamkan untuk saling menikam. Itulah negara Indonesia. Binika tunggal nikah, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Pancasila, yang dahulu berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Subhanallah. Itulah ajaran agama. Ya kan? Yang nggak pernah caci maki sama Indonesia. Ya kan? Dia akan saling, ya, dia saling membahas, saling kasih, mengkasih, saling menyaing. Nggak pandang agama, agama Islam nggak pandang agama. Kamu lihat nggak agama siapapun agama dia, ya tetap wajib hormati. Lihat manusianya, dia itu semuanya hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.